Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wiran dan kita akan kembali komentari video dari Despacito yang berjudul akun Despacito dihack, game over sampai nangis. Kita akan langsung nonton video habis itu akan kita komentari. Yang anehnya itu hackernya itu di Indonesia gitu. Aduh Luis, Cek. perutnya tuh janganlah masuk kamera gitu kan. Cek, oke. Ini guys, bentar saya mau komentar dulu ya, bukan apa-apa ya. Ini bukan penghinaan ya, tapi jujur Luis ini memang orangnya sangat pede gitu. Jadi saking pedenya dia nggak sadar bahwa apa yang disampaikan di perusahaan itu adalah memperburuk menodai atau memperburuk citranya. Karena gini guys ya, kita kan harusnya oke lah kita tampil apa adanya. Oke, saya di kamera saya tampil adanya. Kalau lihat lampu saya ya, ini lampu saya ini agak apa guys, nggak kayak apa adanya gitu kan. Jadi di sebelah kanan saya ada kipas nih kan, ada kipas. Jadi kipas ini akan membuat lampu saya tuh kesini guys gitu loh. Karena saya pakai penyerambut, saya apa adanya gitu kan. Kadang-kadang saya bikin konten karena keterbatasan waktu, ya saya apa adanya. Kadang-kadang saya cuma cuci muka gitu kan. Jadi nggak sempat lah kayak dandan apa gitu. Tapi itu minimal kita tuh tidak menunjukkan keburukan kita, ya kan? Nah tapi Luis ya, dia enggak lah dandan kayak gini. Mungkin saya nggak tahu dia udah pakai bedak atau punya rambut segala macam ya. Memang saya kalah dalam hal segitu ya, karena memang saya banyak yang saya urus guys. Jadi saya tuh memang betul-betul manfaat waktu secara efisien. Karena yang penting bagi saya adalah bukan penampilan ya. Yang penting adalah isi dari konten itu ya, ilmu yang mau saya sampaikan, dakwah yang mau saya sampaikan, bukan tentang penampilan saya. Memang penampilan itu bagus juga kalau kita lebih memperhatikan, tapi ya itu saya belum bisa ke situ karena memang kesibukan yang luar biasa gitu kan. Saya memang mendedikasikan hidup saya 24 jam itu hampir 24 jam untuk bekerja, untuk dakwah, untuk apapun yang bisa untuk dunia dan akhirat saya gitu. Nah, tapi kita di itu ya, yang harusnya bisa disembunyikan kayak perutnya ya. Mohon maaf ya, perutnya agak besar guys. Kalau saya pribadi ya, saya akan sembunyikan itu. Minimal jangan tadi lah itu kan mungkin juga dia nggak sadar itu kan. Jadi sehingga dia menampakkan perutnya yang mohon maaf agak buncit gitu loh. Itu satu yang menurut saya, ini kritik saya sedikit ya. Itu akan merusak sedikit pemandangan. Apalagi tadi kan posenya tuh agak lama sedikit gitu kan. Misal saya ya sebagai mending tapi dia udah bagus dalam hal ini ya, dia lebih rapi dari saya, dia lebih mungkin pakai rambut pakai apa. Ini kita ngomongin dirinya ya, ini ngomongin ini bukan dalam hal menghina atau apa ya, hanya kita nih ya sedikit hiburan lah gitu guys ya. Kan kita juga sesekali saya perlu juga lah ngomongin hal begini gitu kan. Kan kalau dia kan beda sama saya, dia kan ngomongin tentang pribadi itu kan terus menerus gitu kan, kayak orang ini fitnah, orang ini puas, kan dia ngomongin terus. Kalau kita kan hanya untuk menunjukkan kalau dia begitu gitu, bukan kayak dia memang itu materi utama dia. Nah kayak gini kan kita sekali mengomentari sesuatu yang kita tuh hendaknya itu nggak begitu gitu. Jadi boleh dan bahkan harus pede itu bagus, tapi jangan kita juga gitu, karena itu penampakan penulis itu agak sedikit merusak pemandangan gitu kan. Jadi yang sudah baik dari dia kayak rambut yang sudah rapi ya kan, pakainya rapi itu agak sedikit terganggu dengan penampakan dari momen ke dia memperlihatkan perutnya tadi yang agak cukup lama itu guys gitu. Ya kan? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya tidak akan mau berapologet, tidak juga membahas soal kitab ya guys ya. Tapi hari ini saya mau menceritakan dan sharing pengalaman saya di mana channel saya. Jadi dia berarti kalau dia nggak bahas kitab ya sudah nggak apa-apa. Kita anggapnya ini video hiburan gitu guys ya kan. Saya juga pengen tahu seperti apa kalau dihack itu, karena jujur saya belum pernah mengalami akun saya dihack. Jadi mungkin dengan video ini kita bisa lebih belajar gitu kan. Tapi nggak tahu juga, nggak tahu dia ada singgung-singgung Islam, nanti kan kita nggak tahu. Penting kita pantau di video ini gitu kan, dan kita komentari. Mana tahu ada sesuatu yang bisa kita komentari. Entah dia sempat menyerang Islam lagi gitu kan. Yang penting kita agak ini hiburan guys. Kalau dia memang tidak bahas tentang apologet ya, kita kan nggak, kita
ya tontonnya sampai habis itu kan, dan kita akan komentari yang ya anggapnya komentar ini adalah komentar hiburan gitu. Nggak, kita nggak perlulah terlalu serius juga, karena tiap konten itu kan kita serius gitu kan, kita bahas dalil dan segala macam logika. Ini kita mungkin agak sedikit di video ini kita mungkin agak sedikit santai guys pembahasannya. Akun Gmail saya dihack sama hacker. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya terakhir upload video tuh 2 hari lalu ya. Itu upload tentang seorang mualaf perempuan yang mana dia katanya mualaf, tapi setelah saya upload itu kayaknya uploadnya sorean gitu. Kemudian sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya, jam 8 pas itu kan saya tidur, saya lagi main begitu kan, tiba-tiba saya ketiduran, dan ketika ketiduran itu tiba-tiba kebangun setengah jam atau sekitaran ya hampir sejam, setengah jaman itu kebangun sekitar, kalau jam 8 berarti sekitar jam setengah 9 ya, 8 jam setengah 9 atau 8.45 begitu. Tiba-tiba ketika saya lihat HP saya lockout guys, jadi akun saya semua lockout, dan saya kan kaget kan, baru bangun tiba-tiba terlockout. Siapa yang lockoutin? Sedangkan saya tidak sedang di depan PC, di komputer saya ini tidak juga lagi main HP, tiba terlockout. Ya saya kaget dong, panik dong. Kemudian langsung lari dari kamar masuk ke ruangan saya ini, studio ini. Kemudian saya buka channel saya yang ini nih, Luis Prasetyo ini, sudah terlockout juga. Nah, saya pikir, wah ini di-hack ini. Nah, karena sehari sebelum itu juga akun istri saya, IG itu kena hack juga. Tapi dia cepet, begitu lihat loh, kok foto profilnya berubah, langsung dia pemulihan, diverifikasi akunnya, pemulihan, masih dapat. Dan aman lah istilahnya. Tapi saya nggak kepikiran kalau akun saya akan dihack. Dan kemudian setelah keluar begitu saya cek, begitu saya cek guys, itu nggak bisa terlockout. Kemudian saya langsung verifikasikan, padahal itu akun saya sudah verifikasi 2 langkah. Dan itu sudah terkonek dengan HP, terkonek dengan email, ada email pemulihan, dan pokoknya sudah ribet banget itu. Sudah sesuai standar lah untuk kesulitan masuk kalau orang luar begitu. Dan kalau masuk ke PC baru atau device baru, pasti dia akan pemberitahuan di saya. Tapi malam itu tiba-tiba hilang gitu aja. Dan saya mencoba pemulihan, masukin email, masukin password, ternyata passwordnya nggak bisa. Dan nggak mungkin itu saya salah password, nggak mungkin. Itu nggak bisa. Dan kan biasanya ada coba cara lain kan. Coba cara lain, dia minta ke nomor HP. Nomor HP-nya pun sudah dirubah. Belakangnya itu jadi 74 begitu. Dan entah 74 atau berapa, sudah dirubah. Dan saya panik dong. Lah, ini kok nomornya lain, bukan nomor saya begitu. Berubah nomornya. Dan kemudian ketika coba cara lain lagi, minta kode ke email, dan emailnya udah dibajak. Dan begitu minta pemulihan di akun saya yang kedua, itu nggak bisa juga. Sampai di situ, wah jalan buntu. Wah ini kena hack. Dan saya, ya terus terang saya panik gitu. Kebingungan, waduh bagaimana ini. Kemudian saya langsung chatting di grup Kristuber ya. Saya chatting di mereka, saya kena hack gitu. Mereka juga akhirnya, loh kok bisa kena hack, siapa yang hack? Kamu dan lain-lain. Sampai di situ kemudian ketika saya chat di grup, teman-teman coba kasih solusi, dikasih teknik atau cara yang mana menandai ngetek ke Twitternya YouTube gitu kan. Tapi ketika saya masuk ke Twitter pun nggak bisa, karena begitu saya masuk Twitter kan pakai akun saya juga yang itu, jadi terkonek semua, nggak bisa. Lalu saya coba dengan cara lain mau ngetek ke YouTube, tapi yang jadi persoalan YouTube saya belum nggak diapa-apain. Ketika dihack dia nggak ngapa-ngapain YouTube saya.
Dan kemudian ketika saya mau tag, saya pikir juga ya di tag YouTube nggak apa-apa begitu, cuman emailnya. Tapi kan fatal kan, email sudah diambil ya nggak mungkin saya bisa lagi untuk masuk ke channel saya. Ya udah, panik ya, kepikiran. Ketika saya chat, kemudian Mas Didit Yuli akhirnya chatting saya juga, bro kok bisa begitu gitu. Saya bilang ya aduh bagaimana ini Mas, pusing juga ini, tiba-tiba udah hilang akun saya bilang gitu. Terus dia coba untuk minta tolong ke beberapa temannya yang IT juga. Dia bilang waduh sudah susah, nomor HP sudah dirubah, email sudah dirubah, nggak bisa lagi mau memulihkan akun itu begitu. Dan kemudian sampai di situ saya masih berusaha. Saya cari di YouTube, cari tutorial, tapi ternyata ya sama aja. Ujung-ujungnya cara memulihkannya minta verifikasi di email atau minta verifikasi di nomor HP. Tapi sekali lagi saya bilang nomor HP sudah dirubah, email pemulihan juga sudah dimatikan, dirubah, tidak bisa lagi masuk. Itu yang jadi persoalan. Jalan buntu. Kemudian saya telepon tanpa ragi, saya chatting, bro minta tolong ini akun saya dihack ini. Kemudian Berarti Luis ini dengan tanpa lagi dengan Didi itu ada kontak gitu. Bahwa berarti nggak heran mereka rata-rata itu sepertinya terutama di Didi sama Luis ini ya. Luis itu bagian sama gitu, mirip. Ini misalnya tanpa lagi bukan tanpa lagi ya. Tanpa lagi ini memang unik ya, dia beda sendiri ya. Dia tuh menurut saya lebih kreatif tapi tetap lebih konyol. Karena dia tuh isi kepalanya diaduk-aduk sama dia guys ya, dia bikin kartun tapi kartun lah di isi kepalanya juga narasinya gitu. Itu menurut saya absurd gitu kan. Tapi kalau di lebih mirip di Juli, ini topiknya hampir sama. Jadi misalnya kayak kemarin di Juli bahas tentang talangan gereja di Cilegon, Luis juga seperti itu. Jadi kebanyakan topik dari Luis Prasetyo dan di Juli ini sama, sehingga ketika saya mengomentari video di Juli dengan Luis Prasetyo itu saya double komentar guys. Jadi yang saya komentar sama di video Luis juga saya komentar sama di video di Yuli. Itu dengan sedikit berbeda komentarnya tergantung dari narasi yang mereka sampaikan. Karena mereka meskipun sama, tentu ada perbedaan dalam cara penyampaian. Saya juga tentu menjadikan saya berbeda dalam hal penyampaian komentar saya gitu kan. Nah itu aja bedanya. Tapi saya baru tahu nih, ternyata mereka bertiga ini ada hubungan. Nah kalau saya jujur ya, saya dengan YouTuber lain ya, dengan mualaf lah, dengan yang kayak YouTuber Islam lah kayak saya nggak ada hubungan guys. Saya nggak tahu nomor kontak mereka ya, saya nggak tahu kayak misalnya kayak kemarin tuh dia bahas siapa ya itu, aduh yang apalah yang kayak Nandar soal itu saya nggak kenal guys. Saya tahu tapi nggak kenal dan saya tidak punya kontak mereka, jadi saya nggak pernah berhubungan dengan mereka. Tapi kalau ini dia kita tahu ya, jadi mereka ini intinya seperti itulah mereka ini. Mungkin karena mereka minoritas, mereka dikit sehingga mereka tuh lebih kompak gitu kan. Sebenarnya bukan juga nggak kompak sih, saya dengan Nanda atau lain itu bukan kompak, memang karena kesibukan guys gitu. Kesibukan dan memang karena domisili juga gitu kan. Mungkin mereka sama-sama di Jakarta atau Jawa atau gitu kan. Kalau saya kan di Pekanbaru Riau, mungkin si Nandanya di Jawa. Jadi memang ini adalah nggak juga masih itu nggak kompak, teman itu kita baru tahu faktanya karena mereka ini berhubungan kontak. Kalau saya kan tidak gitu guys, itu bedanya. lagi telepon, kami ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mengikuti langkah daling yang dia kasih dan lain-lain. Kemudian sudah mentok nggak bisa apa-apa, dia bilang coba kamu tanya ke gereja YouTube. Dia pernah menangani salah satu akun Kristober juga. Dia kena hack dan kemudian dia bisa pulihkan. Kemudian akhirnya saya hubungi, waktu itu gereja YouTube belum aktif ya, dia masih centang 1. Kemudian waktu aktif kami langsung teleponan bertiga, saya tanpa ragi sama gereja YouTube, dan dia akhirnya kasih saran untuk kita hubungi Google aja. Ada nomor bersin, guys. Orang dalam ya istilahnya, orang Google. Tapi ternyata orang Google-nya juga itu centang 1 guys, nggak aktif beberapa bulan begitu.
Dan kemudian saya bilang, ya udah kalau gitu ke kantor coba bro, minta tolong untuk bro gereja YouTube pergi ke kantornya Google yang ada di Jakarta gitu. Tapi dia bilang, aduh percuma, ribet, soalnya nanti kalau di situ diarahin ke Google Singapura. Jadi yang terdekat itu di Singapura. Waduh, makin pusing saya. Nah akhirnya setelah sekian lama kita coba-coba ulang-ulang, dan dengan berbagai cara mentok nggak bisa. Itu udah sampai malam banget, jam 12 lebih lah, sekitar setengah satuan gitu. Dan akhirnya saya bilang, udahlah bro, kita tenangkan diri dulu. Saya bilang, terima kasih bantuannya, kita matikan dulu. Saya matikan, saya mencoba untuk tidur. Saya tidur dulu, habis itu besok pagi-pagi coba saya telepon ke Google, karena ada nomor HP-nya tuh di internet. Nah, dari situ kemudian berusaha untuk tidur. Nah, pikiran kemana-mana ini kan. Akun hilang. Akhirnya saya mencoba untuk tidur, tapi ya percuma begitu. Jadinya tidur ayam, cuman golek kanan, golek kiri, susah tidur gitu. Sempet tidur berapa menit, kebangun lagi, kepikiran lagi. Ini kalau akun hilang gimana? Jangan sampai nanti upload sembarang-sembarang, padahal bukan saya yang buat video itu, tapi akhirnya nanti saya yang kena dari video yang diupload, ataupun video yang sebanyak itu dihapus dan saya nggak punya database dan lain-lain. Kan sayang gitu, kerja keras selama kurang lebih 4 tahunan ini, 4-5 tahun ini kan, dari 2018. Akhirnya saya tidur. Masih kalah keras sama saya. Saya bikin YouTube dari tahun 2014 bahkan. Sampai sekarang belum dapat monet guys gitu. Ya kan? Lebih lama berapa tahun tuh? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2028 tahun guys. Ya kan? Dia cuma 4 tahun, 8 tahun, 2 kali lipat dari dia gitu. Tapi nggak masalah ya. Kalau Luis sih dapat monet ya. Tapi ya itulah, namanya kita nggak mungkin juga maksa orang untuk dukung kita gitu kan. Ya kalau saya juga memang jadi video saya hampir nggak pernah untuk minta orang untuk like, share, subscribe gitu, itu nggak ada. Karena saya memang tujuan untuk dakwah. Kalau memang rezeki ya ya alhamdulillah. Kalau belum kasih ya sudah, kita tetap bersyukur dan kita tetap meneruskan dakwah ini. Tapi memang terusan saya kalau untuk ke subscribe tuh saya butuh lah guys ya, subscribe sama view. Kenapa? Karena tujuan dakwah kan adalah untuk menyampaikan seluas mungkin. Jadi dengan semakin banyak subscriber, berarti yang yang mau dengarkan dakwah saya kan lebih banyak. Yang mau subscriber tuh dia berlangganan. Ya gratis ya, itu kan gratis. Tapi dia tuh adalah memang niatkan untuk pengen mendengarkan tiap video saya, tiap video-video yang bakal keluar, ya kan? Nah, makanya gunain subscribe itu. Nah itu tanda kalau dia pengen dia nunggu video-video saya berikutnya gitu. Nah itu penting ya, demi sampainya dakwah gitu kan. Juga view, semakin banyak nonton, banyak view kan semakin banyak nonton video kita. Nah itu saya harapkan kan memang ya. Saya tidak tahu akan monetisasi segala macam ya, tapi saya memang pengen dakwah ini sebar luas gitu. Minimal kita bisa ada kontribusi lah untuk mengkonter orang-orang ini yang sok tahu ya, yang sok tahu, yang sesat, yang sok pintar gitu kan, yang sok pede, yang yang suka melabeli orang lain sebagai karena gurun lah, radikal, teroris, juga merasa bahwa agamanya dihina. Ya kan, padahal kita tidak pernah menghina agamanya gitu kan, kita hanya menyampaikan apa yang Quran dan hadis sampaikan. Bahkan kayak termin Tuhan ya, kita nggak pernah menghina Yesus, bahkan kita muliakan dia sebagai satu nabi kita. Tapi pertanyaannya, apakah dia memuliakan Nabi Muhammad dengan mengakui itu sebagai nabi juga? Kita mengakui Yesus sebagai nabi kan tidak, dia tidak mengakui Nabi Muhammad gitu kan. Bahkan mereka sering menghina Nabi Muhammad, karena pedofil lah, gila seks segala macam gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Dan bangun pun masih kepikiran gitu, waduh akun hilang, bagaimana, belum ada solusi. Dan akhirnya pagi-pagi itu saya hubungi, saya telepon berusaha telepon ke Google,
ke Google yang nomor HP-nya ada di internet itu, saya telepon terus. Ya, tekan nomor 1. Nah, tekan nomor 1 untuk bahasa Indonesia, tekan 0 untuk berbicara dengan customer service yang ramah. Customer service Anda yang ramah. Tapi tiap kali telepon-telepon sampai pulsa habis, cuman begitu doang, nggak ada suara dan nggak ada CS-nya. Sampai saya akhirnya menyerah. Dalam pikiran sudah, udahlah, saya pergi ke kantornya aja, kantornya Google aja, pikir saya kayak gitu kan. Lalu saya cek-cek di internet kan, Google, terus saya lihat komen-komen di bawahnya. Dimarah-marah Google-nya, sampai dia bilang, wah nggak profesional nih Google, sekelas Google masa nggak ada CS-nya dan lain-lain. Pokoknya sudah begitu. Saya curiga, wah bagaimana kok bisa nggak ada orangnya kantor sebesar itu. Kantornya bagus tapi nggak ada orangnya di dalamnya. Ternyata kantornya itu kantor representatif, guys. Jadi cuman kantor tapi memang nggak ada karyawannya di dalamnya gitu. Saya nggak tahu entah karena corona atau memang nggak ada karyawannya, tapi selalu dialihkan ke Singapura ya, mungkin nggak ada begitu. Jadi sampai situ saya lihat juga review dari orang-orang dibilang, oh percuma ke sana, nggak dilayani juga karena nggak ada orangnya. Padahal saya berencana untuk datangi kantor itu, tapi saya pikir, waduh ini percuma juga kalau ke kantornya diarahkan ke Singapura, urus paspor lagi, ya kan, pulang pergi, belum lagi kalau tertahan mungkin karena corona dan lain-lain. Saya pikir ya percuma. Sudah sampai di situ udah hopeless lah, udah nyerah lah. Jadi udah pikir, udah hilang ya, udah relakan cari bikin channel lagi. Cuman kan mulai dari awal kan nggak gampang ya guys. Mulai dari awal kerja keras, dari awal kalau bikin videonya sih sebenarnya ya dengan senang hati saya bikin video kan, karena saya senang bikin video ulas Alkitab, apologet, saya senang banget. Tapi kan mulai dari awal lagi itu berat gitu. Tapi ya udah saya mulai nggak konsen nggak. Dia bukan hanya bahas Alkitab, tapi bahas tentang Islam. Itu di situ saya mirisnya guys. Nggak punya pengetahuan tentang Islam, tapi sosok bahas Islam gitu kan. Di situ punya mirisnya. Jadi Luis ini kalau dia ngomong tentang dalil Alkitab aja oke, ya kan? Nah kita bisa juga komentari. Kenapa? Kan jangan salah loh. Islam itu rukun iman adalah wajib percaya pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu Taurat, Zabur, Injil. Maka kita bahas kitab itu adalah suatu yang wajar karena itu bagian dari iman kita. Tapi ketika dia bahas Quran sebenarnya nggak wajar karena Quran itu kan tidak di bagian dari iman dia. Dia tidak diwajibkan untuk mengimani Quran kan. Kalau kita kan diwajibkan untuk mengimani Taurat, Zabur, Injil, maka kita bahas gitu loh. Karena ada dalam bagian rukun iman kita. Tapi kan dia tidak ada bagian dalam iman dia Quran itu. Nah, tapi aneh ketika dia bahas Quran. Kalau kita nggak aneh ketika dia bahas Alkitab. Ada kita tuh ada Taurat, Zabur, Injil guys. Dan kita hendak hendak memperkuat hujah Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya udah diubah tentang manusia dan ajaran Nabi sebelumnya udah diubah tentang manusia. Nah itu yang mau kita perkuat, membuktikan hujah Quran itu. Nah, dengan cara apa ya? Kita bahas Alkitab. Itu adalah bagian dari iman kita. Jadi kita masih make sense lah, masih logis bahas tentang Alkitab, tentang Yesus masih logis, masih make sense. Tapi kalau dia bahas tentang Quran, bahas tentang Al-Quran, itu nggak logis. Kenapa? Itu tidak merupakan bagian dari iman dia, gitu guys, logikanya. Diam-diam cari lagi di YouTube caranya dan lain-lain, bolak-balik nggak ketemu cara mentok. Satu kali saya nonton video ketemu orang ini, channel ini, dan juga cewek ini. Nah, mereka mengalami kasus yang sama persis dengan kasus saya. Akunnya dihack, terus email verifikasinya, email pemulihannya diganti, terus nomornya juga diganti, dan nggak ada cara untuk memulihkan lagi. Dia menghubungi temannya, nggak bisa, yang sudah pernah kena hack, mentok. Kemudian dari situ dia kasih tahu, tapi akunku pulih, dia bilang. Dan ini dilakukan oleh dua orang ini. Jadi yang cewek tadi mengalami itu, diikuti yang cowok ini. Kemudian saya ikuti caranya juga. Saya pikir, wah ini usaha terakhir sudah.
usaha terakhir untuk saya lakukan, kalau nggak pulih ya udah, apa boleh buat gitu, sudahlah nggak usah gitu. Kemudian akhirnya saya ikuti caranya. Ternyata caranya adalah saya harus, jadi dia atau yang dihack ini harus minta tolong kepada mereka yang punya YouTube sudah dapat monetisasi atau sudah dapat AdSense, sudah istilahnya terverifikasi kerjasama dengan YouTube, sehingga mereka punya fasilitas, yaitu ketika masuk ke help ya, help center itu, pertolongan pada mereka ya, YouTube itu, mereka ada chatting pribadi. Jadi gini, saya jelaskan ya. Kayak saya itu sudah bisa chatting dengan pekerja atau orang kantor dari YouTube, dari Google. Tapi kalau saya punya akun itu belum dapat monetisasi, belum dapat AdSense, jadi saya belum bisa komunikasi dengan orang YouTube gitu, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa komunikasi. Makanya kenapa harus minta tolong kepada mereka yang sudah bukannya Luis Prasetyo di Juli dan Paragi sudah dapat AdSense? Ini saya belum paham ya. Tapi video ini bagus loh ya. Kalau ini tumben nih Luis ini ngasih video yang menurut saya ada manfaatnya nih. Jadi saya suka dengan video-video seperti ini ya. Ini lebih bagus daripada Luis yang ngomongin sesuatu yang bukan keahliannya gitu kan. Kalau ini memang bukan keahlian dia, tapi minimal dia mendapatkan pengalaman dan berhasil gitu. Ini menurut saya dia harusnya buat video gini, cocok dia buat video gini daripada dia buat video-video tentang apologi kan. Tapi nggak apa juga, dia buat video itu bisa kita komentari. Tinggal penonton memilih di mana yang lebih masuk akal ya, saya apakah orang-orang ini gitu kan, dalam menyampaikan materi atau konten guys. Kerjasama atau dapat monetisasi. Jadi waktu itu saya pikir, wah siapa yang saya minta tolong ini ya? Kemudian saya minta tolong Mas Didit. Saya minta tolong Mas Didit. Saya bilang, Mas, minta tolong hubungi kantor YouTube, laporkan kalau saya akunnya dihack. Karena Mas yang bisa chattingan. Lalu saya kirimkan video cewek ini, kata Mas Didit, nonton setengah jam itu katanya. Nonton setengah jam demi Luis Prasetyo katanya. Akhirnya dia nonton itu, dia ikuti langkah-langkahnya. Dia laporkan ke YouTube bahwa YouTube-nya Luis ini kena hack. Kemudian disuruh ngisi beberapa formulir, tapi Mas Didit harus jemput anaknya, jadi dia nggak bisa lanjutin itu. Dan kemudian ketika waktu itu saya lagi rapat juga di kantor. Karena saya sibuk juga nggak bisa ngisi form itu, maka saya chatting tanpa ragi. Saya bilang, bro, kali ini terakhir deh, aku minta tolongin dong, hubungin YouTube. Nah, aku kirim lagi tutorial itu, dan dihubungilah YouTube sama tanpa ragi. Kemudian tanpa ragi dikasih form juga, seperti form yang dikasih ke Mas Didit. Jadi disuruh isi, banyak hal lah diisi di situ. Yang paling penting yang kalian semuanya harus catat adalah pertama ID AdSense. ID AdSense itu kalian harus catat, karena itu penting sekali untuk memulihkan akun kalian nanti. Misalnya kalian kena hack. Kedua, harus tahu ID channel. Jadi biasanya kan ada nama custom ya, kayak YouTube _Luis Prasetyo. Tapi kalau nggak mengajukan nama custom itu kan ada kode ya, EF, M kecil dan lain-lain yang panjang itu kode itu kita harus tahu. Kalau dua kode ini tahu, nanti akan ditanyain kode YouTube-mu itu mana. Mungkin tuh kayak plat nomor gitu loh. Kalau misalnya nama akunnya dirubah ya, Luis Prasetyo dirubah jadi mungkin jeruk nipis, dirubah jadi jeruk apel, dirubah jadi teh, dirubah jadi susu, walaupun namanya berubah-berubah, tapi kodenya ini bisa membuat tahu, oh ini akun yang ini, begitu, walaupun dirubah-rubah namanya. Tapi syukurnya akun saya nggak dirubah namanya, nggak diapa-apain channel itu. Nah, kode ini dapat, kode ID channel, ID AdSense, itu dapat. Dan kemudian kirim KTP, kemudian kirim keterangan-keterangan yang saya miliki bahwa membuktikan bahwa itu adalah saya. Dan yang penting adalah verifikasi email. Jadi dikasih email untuk verifikasi dari channel yang sudah kena hack itu. Nah, kemudian tanpa ragi kirimlah itu form itu. Form itu tanpa ragi kirim. Dan Mas Didit kembali tanya ke saya, Luis gimana? Sudah bisa belum? Katanya. Saya bilang udah Mas, udah beres begitu.
uh, artinya langkah-langkahnya sama aja, dan kemudian tanpa lagi yang tolong untuk kirimin itu karena waktu itu memang lagi rapat, lagi penting, nggak bisa ditinggalin gitu. Dan akhirnya sudah dikirim lah. Nah saya kan, wah kayaknya masih ada harapan ini, pikir saya, karena sudah kirim not KTP dan lain-lain. Kemudian tanpa lagi kirim, uh, kemudian dibalaslah dari YouTube. Nah ini balasannya. Ketika dibalas, kemudian dibilanglah di situ bahwa berikanlah waktu 1 sampai 2 hari kerja, nanti akun ini akan dipulihkan gitu. Saya pikir ya udahlah, berarti ada harapan ini untuk dipulihkan gitu kan. Ada harapan untuk dipulihkan, jadi udah agak tenang, tapi ya masih diam-diam gitu, masih kepikiran sebenarnya kan. Kemudian saya coba untuk buka. Jadi hari ini pagi-pagi saya pikir mungkin siapa tahu udah bisa gitu. Lalu saya login di laptop. Di laptop itu saya login, kemudian ketika login passwordnya masih salah kan? Passwordnya salah, try another way, atau coba cara lain. Kemudian saya coba cara lain, saya kaget tiba-tiba muncul di situ email pemulihan dan nomor HP. Nomor HP-nya nomor HP-nya itu masih nomor HP dari hacker itu. Dan kemudian tapi ada 2 pilihan nomor HP. Ini perbedaannya. Jadi kemarin sebelum mengajukan permintaan ke YouTube melalui Mas Didit dan Tanpa Ragi itu nomor HP cuma nomor HP yang muncul adalah milik hacker itu. Yang tadi saya bilang 4774 atau berapa lah belakangnya itu. Jelas itu bukan nomor saya. Tapi tadi pagi begitu saya buka, itu ada 2 nomor. Yang satu adalah nomor hacker itu, yang satu nomor saya. Yang belakangnya 1 gitu. Wah, saya kaget dong. Wih, muncul. Kemudian saya klik di situ, terus mengirimkan kode Google. Yang Google strip ada angka itu. Kemudian masuklah di HP saya. Begitu masuk, saya langsung masukin. Kemudian dia minta untuk masukin ke email lagi pemulihan. Di situ ada Louis @gmail.com. Jadi saya disuruh ngisi emailnya itu apa gitu. Kemudian saya isi email pemulihan yang saya punya, muncul. Dikirimkan kode ke situ lagi. Dikirimkan kode, kemudian saya masukkan, dan akhirnya kembali pulihlah itu. Kembali pulihlah akun saya. Waduh, saya langsung lega, saya buka. Aduh Tuhan, terima kasih. Mas, sebelum saya berdoa, Tuhan tolong balikin dong akunku please, saya bilang. Dan kemudian waktu sudah kebuka akun saya, aduh Tuhan, terima kasih banyak, udah kebuka begitu. Dan memang cara itu efektif gitu. Ketika dilaporkan, memang tuh, Luis ngajarkan kita kan di video sebelumnya itu nggak perlu berdoa, ya kan? Nggak perlu berdoa, kita udah pasti selamat. Tapi dia masih berdoa kan? Tapi dia tentu bukan hanya doa itu saja, tentu juga doa semoga kita masuk surga juga gitu. Tapi intinya adalah orang Kristen juga masih butuh berdoa guys gitu. Jadi tolong ya Luis, jangan pernah remehkan doa gitu kan, karena doa itu penting. Karena kita tuh bukan Tuhan, kita hanyalah manusia ciptaan hamba yang tidak punya apa-apa, dalam artian yang kita miliki semua itu dari pemberian dari Tuhan. Maka kita harus terus berdoa. Nggak bisa orang tuh mengatakan bahwa tidak perlu berdoa, nggak bisa guys. Apalagi untuk meminta sesuatu yang yang tinggi seperti surga, kita harus meminta dengan, sedangkan untuk meminta ini aja dia berdoa kan, apalagi meminta surganya gitu. Sebelumnya saya pikir jangan sampai saya yang salah kasih masuk dan lain-lain. Tapi sepertinya enggak. Salah kasih masuk dalam arti, kok sekarang ada pemulihan yang 2 tadi, dan kemudian kemarin kok nggak ada. Tapi memang sepertinya itu memang dari YouTube dan mulai dibukakan gitu. Kemudian setelah masuk verifikasi 2 langkah, saya rubah password, saya rubah semuanya, dan saya cek di situ muncul hacker itu. Jadi memang pas jam 8 dia hack. Yang anehnya itu hackernya itu di Indonesia gitu. Indonesia Windows begitu. Kemudian bukan 5 plus, dan dialah yang hack.
Dan puji Tuhannya nggak diapa-apain sih. Memang itu 2 hari saja ya. Saya sampai bisa ambil alih itu 2 hari. Ada beberapa yang YouTube sebelumnya itu sampai 10 hari, bahkan sampai hackernya itu live streaming di akun kita begitu. Tapi memang puji Tuhannya nggak sampai segitunya yang di saya, dan kemudian sudah kembali pulih lagi. Dari situ kemudian saya cari tahu kok bisa saya kena hack itu kenapa. Saya cek di YouTube mereka bilang karena malware, karena phishing. Jadi ada semacam aplikasi fake yang mana saya masuk kemudian ngisi email itu dan juga kode. Itulah kenapa ketika mereka mengirimkan itu software palsu itu, kemudian kita kejebak di software palsu itu, kita masukkan email dan kode, kemudian kena hack karena mereka begitu buka aplikasinya mereka punya kan, jadi di situ langsung ada email dan juga ada kode. Jadi ketika kode password itu dia dapat kan, dia masuk ke login ke internet itu kan, dia masuk ya gampang ya, dia masuk aja kan tanpa melakukan yang namanya verifikasi 2 langkah itu kan, dia masuk. Dan memang ada pemberitahuan ke email saya bahwa ada yang berusaha masuk sekian jam sekian dan ini, tapi ya nggak perlu tindakan yang tadi, yang verifikasi 2 langkah itu, persoalannya gitu. Dan dia masuk, dia nonaktifkan verifikasi 2 langkah. Karena kalau misalnya dia masih aktifkan verifikasi 2 langkah, ya saya masuk, saya masih bisa pulihkan lagi. Jadi itulah cara mereka hack. Makanya hati-hati dengan download sembarangan. Contohnya download aplikasi yang benar-benar kita nggak kenal atau aplikasi fake. Kemudian kita masukkan email dan kode kita. Itu kena makan. Makanya banyak modusnya itu ditawari yang namanya iklan. Jadi tawarin, mau endorse nggak? Ini di endorse di email, kemudian dia klik situ, dia install dan lain-lain untuk promosikan itu, malah datanya yang dicuri. Nah inilah kejadiannya sampai bisa akun saya jadi pulih lagi. Jadi pengalaman untuk teman-teman semuanya yang kena hack seperti saya, hilang semua, nomor HP, nomor email yang untuk pemulihan juga diganti atau dinonaktifkan. Caranya adalah minta tolong kepada mereka yang akunnya sudah kerjasama dengan YouTube dan mengajukan pelaporan melalui dia. Nanti akan direspon dari YouTube-nya dengan cara itu. Ya puji Tuhan ya, cuma 2 hari itu kemudian boleh pulih lagi akun saya, dan sekarang sudah bisa upload video lagi. Memang teman-teman nggak lihat kalau akun saya dihack ya, karena akun YouTube-nya itu memang nggak diapa-apain gitu loh. Tapi email itu memang benar-benar saya nggak bisa masuk. Dan baru hari ini bisa masuk dan saya upload video lagi untuk menceritakan ini. Buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa bisa ikuti langkah-langkah itu. Ingat ya yang tadi saya bilang, ID AdSense, ID channel, dan juga minta tolong kepada teman yang punya koneksi dengan YouTube pusat, yaitu mereka yang akunnya sudah di kerjasama monetisasi begitu. Itu nanti bisa untuk mengadukan itu. Kemudian nanti akan dibuka verifikasi 2 langkahnya dan kita bisa masuk dengan cara memverifikasi nomor HP kembali, nomor HP yang kita kirimkan dan juga email yang kita kirimkan. Yang penting bisa buktikan bahwa channel itu benar-benar milik kita. Kan pasti kita bisa membuktikan ya semuanya karena kita punya KTP dan lain-lain, dan itu nanti bisa kembali. Jadi langkah yang paling tepat ya tenangkan diri, berdoa, dan mohon supaya Tuhan tolong gitu. Nah inilah kisah panik saya soal akun. Dia mengatakan bahwa semoga Tuhan tolong kita. Makanya guys ya, yang bisa nolong kita Tuhan. Jadi jangan Anda ragu untuk berdoa. Jadi ajaran dia adalah ngapain berdoa lagi untuk minta masuk surga. Ya karena Tuhan yang bisa nolong kita masuk surga. Siapa lagi coba? Yang bisa nolong kita masuk surga kan Tuhan. Maka minta kepada yang punya surga itu, yang bisa nolong kita masuk surga, untuk kita masuk surga gitu. Makanya ini guys ya, antara isi kepala Luis dengan lisannya nggak sesuai gitu. Ya di sebenarnya mengatakan kan dia menghina mengkritik umat Islam,
mengatakan ngapain Islam itu berdoa, pakai kata semoga, mudah-mudahan. Kami dong yang boleh dijamin surganya gitu kan. Kami lagi berdoa untuk minta masuk surga. Faktanya masih berdoa untuk hal lain. Tapi kita surga juga iya ketika dia meninggal gitu kan. Ketika dia meninggal, tentu di kuburan itu dia para pendeta dan jemaah itu berdoa untuk keselamatan si mayit ini gitu kan. Nah, jadi kalau anda lihat Luis itu ya memang orangnya kadang-kadang nggak sadar kenapa dia ngomongin dia. Dia ngomong sesuatu padahal itu bertentangan dengan yang disampaikan sebelumnya ya. Jadi omongan itu bertentangan dengan isi kepalanya. Itu guys faktanya. yang dihack. Nah, ya puji Tuhan udah kembali, dan mari kita kembali lagi melayani melalui media sosial ini supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi ini video ini bermanfaat, saya pikir bermanfaat ya. Jadi ini Luis ini pengalaman dia dan ini memang efektif ya, sudah bagus itu. Nah, jadi Luis itu sebenarnya bikin video kayak gini, bukan video-video apologet ya. Karena video apologet Luis itu sangat apa namanya ya, saya sampaikan tadi kan banyak yang tidak sinkron antara isi kepalanya dengan lisannya gitu. Ya, dia nggak sadar kayaknya kalau dia tuh sebenarnya mengomongkan berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan isi kepalanya gitu kan, dengan logikanya. Jadi ya kita sebenarnya sih bagus juga sih dia bikin video gitu sehingga kita bisa meluruskan orang itu dia punya perbandingan. Oh mana yang benar ya, apakah argumentasi Luis atau saya gitu kan. Nah, menurut saya itu bagus-bagus saja gitu kan. Karena saya punya tidak ada bahan gitu kan. Karena kalau tidak ada yang sesat, siapa yang mau kita luruskan itu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.